Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, yang kami hormati pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Bidang Kominfo Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, Ketua Studio MTA TV beserta jajarannya, kru media MMC, dan segenap peserta Kopdar kontributor Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA TV tahun 2025. Bapak Ibu Panitia Sohibul Bait MTA Cabang Depok Sleman Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan karunia-Nya yang berupa kesehatan, kecukupan harta, kesenggangan waktu, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini Sabtu 31 Mei 2025 dengan dalam acara Kopdar kontributor MTA TV tahun 2025 dengan tema Media MTA sebagai penyampai Quran Sunnah yang profesional, strategis, dan tawakal. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada ajarannya. Terima kasih dan selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami haturkan kepada hadirin segenap peserta Kopdar MTA TV tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Isnaini Badarudin selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan ataupun ucapan selamat datang dari pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan sambutan pengantar Kepala Studio MTA TV. Kemudian dilanjutkan nanti acara sesi sharing dan pelatihan. Kemudian dilanjutkan pembentukan ataupun koordinasi terkait koordinator elemen kontributor yang ada di seluruh wilayah. Kemudian sesi berikutnya nanti insya Allah selepas Ba'da Asar nanti akan ada acara selain sharing dan pelatihan dasar kontributor, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita pimpinan kita, imam kita Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, yang akan berkenan memberikan tausiah ataupun pengarahan semangat motivasi kepada kita. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan lafadz basmalah agar acara kita senantiasa mendapat ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Waktu kami aturkan kepada pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Ustadz Amir Husni, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, yang kami hormati Ketua Bidang Kominfo MTA Pusat, yang saya hormati Kepala Studio
MTA TV, yang saya hormati para peserta Kopdar, ya, kontributor seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas nikmat Allah Ta'ala kita bisa hadir di gedung Majelis Tafsir Al-Quran. Ini aulanya ini adalah Majelis Cabang Depok gitu ya. Cabang Depok. Nah, cuma yang depan ini adalah kantor perwakilan DIY. Jadi di sini biasanya ya Majelis perwakilan itu ada gelombangnya. Namun untuk di DIY ini kantor perwakilan, namun pengajiannya adalah cabang Depok ya. Sehingga lokasi ini adalah cabang Depok sekaligus kantor perwakilan DIY. Kami ucapkan selamat datang para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Atas nikmat Allah bisa hadir di Jogja ini ya. Kalau kemarin liburan, mungkin kalau datangnya kemarin bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi ini nggak tahu nanti setelah acara ini ya, besok sudah harus akad pagi dan seterusnya. Monggo nanti bisa menyesuaikan. Kami atas nama pimpinan perwakilan mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Selamat mengikuti acara Kopdar. Kopdar ini kan apa? Kopi darat. Tapi kok saya nggak lihat kopinya ya? Ya, ini namanya harus ganti gimana gitu ya? Jadi ini bukan apa? Saya cari-cari kok kopinya nggak ada gitu ya? Ya ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebagai kontributor ini kan salah satu elemen dakwah yang tidak kalah pentingnya dan bisa dakwah MTA bisa tersebar kemana-mana juga salah antara lain adalah kontribusi dari Bapak sekalian. Ya. Oleh karena itu kami juga atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan ya. Karena ini sangat dinamis ya, acara di sini kayaknya sangat dinamis sekali ya. Semula katanya hanya anggota kontributor ini enggak ada 50 gitu ya. Yang daftar baru 19 gitu ya. Ya kalau hanya 20 orang cukup gitu ya. Ayo berkembang kok kayaknya malah mau 100 bahkan lebih ya. Kalau 100 lebih ya. Kapasitas gedung ini ya 300 itu sudah jalan gitu ya. Kalau pengajian biasanya nggak sampai 200 ya. Ya alhamdulillah selama ini untuk pengajian ya masih nyaman-nyaman saja karena peserta putra-putri tidak sampai 200. Ya, karena itu ini monggo sebagai tentunya ya juga ajang silaturahim ya. Maka dari itu kepada semua hadirin yang datang di sini jangan lupa untuk selalu tasihun niat ya. Bahwa Anda sini walaupun bentuknya adalah sebagai kontributor ya, itu semua juga bisa jadikan kita investasi di akhirat ya. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana meninggikan agama Allah ya. Dan melalui jalur MTA ini dan melalui kontributor ini. Oleh karena itu ini monggo nanti dilaksanakan, digunakan semaksimalnya untuk mendukung bagaimana kontribusi para kontributor sehingga apa-apa yang disampaikan dan dakwah yang sebagai tujuan tadi dapat tercapai. Sekali lagi selamat datang di Jogja, selamat mengikuti Kopdar. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat tercapai dan tentunya kami sebagai tuan rumah apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian ya mohon maaf ini kami dari pimpinan perwakilan memang tidak lengkap ya. Jadi kebetulan ketua satu ada tugas di luar
kota gitu ya, di Jawa Barat ya. Kemudian yang pengurus yang lain juga dapat tugas sebagai ustadz di Jawa Barat juga gitu ya. Dan nanti pun kami juga tidak bisa mengikuti sampai sore karena juga dapat tugas yang lain juga untuk mengisi di cabang lain. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan semuanya nanti juga bisa kembali ke tempat masing-masing dengan selamat dan bahagia dalam berita Allah Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Ustadz Amir Husni yang telah berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Studio MTA TV kepada Ustadz Rudi. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah pagi yang bagi saya sangat mengharukan. Mengapa? Karena media kita itu ada sejak 2007. Baru ada sejak 2007. Ya. Media kita semula adalah hanya disimak melalui suara saja. Suara saja hanya melalui HT. Itu adalah cerita-cerita bapak-bapak kita yang dari Bankom. Jadi pengajian kita dulu disiarkan melalui HT. Ini bagian sejarah dari media kita. Dan dari HT itu ternyata ada sebuah stasiun radio yang ada di Solo ini. Namanya Radio Hizbullah yang bukan milik kita. Saat itu radio itu menyiarkan siaran tunda. Jadi pengajian direkam, kemudian jam 10 itu baru disiarkan. Karena jam 8 itu Radio Hizbullah itu menyiarkan dakwah dari masjid di Yarsis ya, rumah sakit yang ada di sebelah timur UMS. Awalnya begitu. Jadi saya yang awal-awal dulu mengawali di Kemelayan pada tahun 2007 karena saya mengenal MTA itu bukan karena saya ngaji. Mengenal MTA setelah ada telepon dari teman saya yang saat ini menjadi teknisi di MTA ini, teknisi radio dan TV. Dan saya ditelepon, Pak Rudi, apakah masih kepingin bergabung di sebuah stasiun dakwah gitu, karena beliau tahu kalau saya kepingin di stasiun dakwah. Waktu itu saya ngelamar di MK FM, saya tidak diterima karena ternyata mereka mencari yang muda. Jadi waktu itu saya terlalu tua. Ya, jadi ceritanya begitu. Dan ketika teknisi itu menyampaikan, saya tanya, radio nopo nih mas? Radio MTA. MTA ini pun apa?
saya nggak ngerti. Ternyata majelis tafsir Al-Quran. Saya tidak berpikir banyak, langsung mengiyakan begitu. Dan tahun 2007, tanggal 22 Maret, harinya Kamis 2007, waktu itu siaran pertama kali, dan alhamdulillah waktu itu siaran sudah diprogram. Jadi sudah ada program itu sejak tahun 2007, Kamis 22 Maret. Itu. Nah, mengawali dari hal itu, ternyata setelah saya berjalan 2 tahun, saya kan tukang motong pengajian-pengajian. Lama-lama paham bahwa isian kajian itu merasuk ke dalam jiwa saya. Dari situ akhirnya saya bergabung menjadi siswa di Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah 2 tahun, berarti 2009, menjelang peresmian gedung Mangkunegaran itu. Nah, dari situ pula saya mencermati bahwa apa-apa yang harus diemban oleh, monggo langsung bergeser ke depan saja, Pak Asik. Ada yang namanya seperti saya, Mas Rudianto, tapi beliau terkenal dengan Mas Londo. Ya, dari Wonogiri. Yeah. Kemudian tahun berjalan, ya. Jadi waktu itu semakin lama semakin mengerti kemana arah dakwah ini akan menuju, begitu. Dinamika dakwah tidak hanya dahulu, bahkan sekarang pun masih ya, yang namanya tantangan atau tentangan atau resistensi dari masyarakat sekitar. Dari dulu ternyata sudah ada. Saya 1 tahun belum ada itu, waktu di Kemlayan ada telepon. Masih ini radio MTA, Mas? Iya. Ini masih nyiarkan pengajiannya Ustaz Sukino? Iya. Ini tolong diturunkan. Ini dari mana? Saya dari, waktu itu menyebut Banser di Sragen begitu. Jadi waktu itu saya nggak tahu apa ya, anak baru ya, ramu dengan apa-apa itu kaget. Kok seperti ini ya, petanya kok aneh gitu ya. Tapi itu bagian yang semakin lama justru menjadi semakin memahamkan diri saya. Kondisi seperti apa umat Islam yang ada di Indonesia ini ternyata sangat beraneka ragam, dan itu bagian yang harus kita sikapi dengan bijak, ya. Oleh sebab itu apa yang seperti saya sampaikan, karena bahwa dakwah yang kita miliki di media kita itu semuanya adalah dilandasi dengan Quran dan Sunnah. Itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena mengapa? Karena panjenengan kesini atas ada yang pasti atas dawuh dari ketua cabang atau perwakilan, gitu ya. Ada enggak yang didawuhi? Ada ya. Tapi mungkin bisa tunjuk tangan untuk yang didawuhi, berangkat karena didawuhi. Ada? Dari sekolahan ada, ya, dari sekolahan ada, ya, yang di belakang ada. Tapi nggak apa-apa. Justru berawal dari seperti itu. Semuanya harus dipaksa, ya. Seperti ketika kita masih kecil, sholat itu harus dipaksa. Maka ketika sudah menjadi kebiasaan, itu kalau pepatah Jawa menamakan atau menyebut pakulinan kui dadi kalakuan.
Jadi kebiasaan itu akan menumbuhkan menjadi satu perilaku, begitu. Oleh sebab itu, semula harus dipaksa, ya. Dan untuk kita semuanya yang hadir di sini, panjenengan datang dengan sangu sendiri atau disangoni? Ya. Ya, ini menumbuhkan rasa haru bagi saya. Ya, karena Bapak tidak mendapatkan bayaran, ya kan? Tapi kemauan itu karena kita dipersatukan oleh Allah, Quran dan Sunnah. Dan kita menjadi nyaman, kita menjadi bahagia. Mas Londo dulu sebelum di Wonogiri, posisi di mana? Di Cepu. Mengenal Majelis Tafsir Al-Quran sejak tahun berapa? 2010. Waktu itu bekerja sebagai apa? Yang biasanya dikerjakan untuk mendapatkan uang itu sebagai apa? Tukang cukur. Coba bayangkan, tukang cukur. Apa yang membuat Mas Londo ini mau dan rela dan ikhlas untuk mengerjakan liputan-liputan itu? Ada mikrofon? Ya, silakan Mas Londo. Dulu waktu ketika Mas Londo itu melakukan liputan pertama, apa liputannya? Masih ingat apa tidak? Liputan pertama itu kerja bakti. Kerja bakti. Bangun majelis Cepu. Waktu itu sudah punya bekal apa belum panjenengan memvideokan acara kerja bakti itu? Belas, mboten gadah lho. Mboten. Coba kirim foto dulu. Kirim foto. Ya, awal-awal foto ya. Foto ya. Kirim foto, terus ya. habis itu ada ketentuan harus pakai video, video durasi. Ya. Dan waktu itu Mas Londo ini usia berapa? Waktu itu? Waduh, piro ya? Sudah berapa tahun? Ini sekarang ngaji ini? Ya 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. Ya udah. Kok berani-beraninya panjenengan itu meliput waktu itu, apa yang mendorong? Nambah pengalaman. Oh, awalnya menambah pengalaman. Ya. Tidak merasa engkau aku ra iso, engkau ndak ditolak dan lain sebagainya. Waktu itu terpikir apa ketika mengirimkan? Itu juga. Itu juga ya? Iya. Tapi akhirnya diterima ya, waktu diterima. itu. Iya. Ya. Terus selama Mas Londo itu sebagai tukang cukur meliput liputan berikutnya, mungkin jaraknya akan lebih jauh begitu. Iya. Waktu itu biayanya dari mana? Ya dulu dari biaya sendiri. sendiri. Terus ada kesepakatan dari perwakilan setiap peliputan ada uang bensin gitu. Dulu Alhamdulillah. Di Cepu sana. Di Cepu. Iya. Ya. Dan sekarang masih nyukur? Masih.
antara nyukur yang dulu dengan nyukur yang sekarang lebih banyak mana? Banyak yang dulu. Ya, dulu sudah punya, waktu itu sudah punya keluarga, istri? Ya dulu pernah terusan Bisa? bisa. Ya. Bisa. Ya. Sekarang bagaimana? Sekarang menikah lagi? Iya, dapat Wonogiri. Dapat Wonogiri? Iya. Dapat orang Wonogiri? Iya. Dan kalau menurut Mas Londo, yang dulu penjenengan sebagai kontributor dan tukang cukur dengan yang sekarang Mas Londo memiliki istri, Iya. berpindah mengerjakan sawah. Iya. Menurut Mas Londo, pilih dulu apa sekarang? Iya, iki. Aduh. Pilih sing anyar. Ya. Maksudnya rezeki dari Allah. Iya. Ya, Rezeki berarti dari sekarang ini rezeki itu bertambah. Iya, insyaallah panjenenganipun. Ya. Jadi ternyata saya akan menggiring kisah ini bahwa ternyata dengan mendukung dakwah kita tidak bertambah miskin. Yang ada di sini pasti begitu. Ada yang tambah miskin? Atau malah pekewuh ketika saat ini mungkin jadi, wah aku jano yang liputan kono iki mesti aku tombok terus dan lain sebagainya, begitu. Ya, ini salah satu gambaran. Ternyata ketika kita itu ikhlas dalam ninggikan kalimat Allah, li ilahi kalimatillah. Ini ternyata kita pun seperti janji yang ada di surat 47 ayat 7. Ya, surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bahwa ketika kita itu menolong agama Allah, maka kita insyaallah akan ditolong oleh Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini bagian yang harus kita syukuri, ternyata mendapatkan komunitas yang luar biasa di MTA ini. Ya, bahkan saya yakin bahwa yang semula dulu panjenengan itu mungkin nggak ketemu jodoh, itu sekarang sudah ketemu jodohnya. Ya, itu sebagai mukadimah ya. Kemudian yang berikutnya itu saatasnya ini bahasanya Indonesia apa ya? Saatas. Padahal meskipun ya. Meskipun seorang Mas Londo yang tukang cukur, tapi beliau mampu memperlihatkan satu warna yang ada di TV, MTA TV yang sekarang orang banyak melihat. Itu tayangan beritanya, itu tayangan dari seorang tukang cukur. Coba bayangkan. Orang lain pasti nggak ngerti, yang taunya bahwa apik ya. Sopo kuwi sing anu? Oh, Londo, wah apik men lho, jeneng Londo jeneng mesti apik. Tapi ini Londo tukang cukur, gitu. Jadi ternyata di sini profesi itu tidak menghalangi kita untuk berkarya, untuk mendukung dakwah kita ini. Begitu. Dan kita di komunitas kita di Majelis Tafsir Al-Quran ini, panjenengan tidak merasa sungkan tatkala panjenengan lenggah bersama seorang Profesor Amir misalnya seperti ini. Panjenengan ngendikan dengan yang tukang ojek bersama yang S1, S2 dan S3 dan sebagainya juga tidak merasa canggung atau minder. Saya pun juga, saya hanya lulusan SMA kok.
Begitu, meskipun pernah kuliah tapi saya hanya lulusan SMA. Tapi yang penting itu kita mendapatkan asupan atau sibgot, celupan dari Allah itu melalui Quran dan Sunnah. Ini yang membuat Anda, kita semuanya jadi luar biasa. Begitu. Kalau sudah ada di lapangan, kita semua yang ada di sini ini disegani oleh para narasumber. Gitu. Ya. Ketika penjenengan ada di lapangan, kemudian ada Basarnas yang waktu itu mimpin operasi pengambilan jenazah, misalnya evakuasi jenazah di yang tenggelam misalnya seperti itu. Ketika sudah tersampaikan oleh koordinator SAR MTA, dan nanti mohon waktunya ada dari MTA TV yang akan mewawancarai. Maka dia tidak pernah akan bertanya, jenengan tukang cukur nggih? Mboten. Dia pasti segan dan redeg begitu. Dan dia pasti akan hormat ketika penjenengan itu diketahui bahwa seorang yang bekerja di televisi sebagai kontributor televisi. Begitu. Dan alhamdulillah semuanya ini yang ada di MTA, elemen-elemennya itu semuanya hanya bergantung kepada Allah, begitu. Maka yang namanya SAR itu sudah mendunia Indonesia, begitu. Ya, mendunia di Indonesia ini. Karena pas jatuhnya helikopter Basarnas di Temanggung, itu yang dibolehkan meliput hanya SAR MTA, hanya MTA TV. Satu kehormatan untuk kita. Karena yang lain tidak memiliki kompetensi, karena SAR kita ada juga yang menjadi kontributor. Ya, ini bahagianya ketika kita memiliki satu visi misi kebersamaan yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita mendakwahkan Quran dan Sunnah ini, membumikan Quran dan Sunnah ini, maka yang terpenting adalah kita memiliki akhlak yang diajarkan di Quran dan Sunnah. Begitu. Kalau sudah seperti itu, dimanapun tempatnya, kesantunan itu, kemuliaan akhlak akan selalu ada di depan. Ketika wartawan yang lain itu mungkin sedang bergerombol, ini ustadz teko ustadz. Misalnya seperti itu. Jadi ketika kita datang itu mereka sudah segan. Yang semula celemongannya, celutukannya itu nggak jelas atau nggak bagus lah begitu. Tapi ketika kedatangan kita sebagai media dakwah yang sudah menasional, maka mereka pasti akan merasa segan. Oleh sebab itu, selalu bawa Quran dan Sunnah dimanapun Anda berada. Dalam artian bukan fisiknya Quran dan Sunnah, Quran ataupun hadis dalam fisik kitab-kitabnya. Tapi jiwa Quran dan Sunnah itu menjadi perilaku kita. Maka di sana kita semuanya, bukan kita minta dihormati, semua pasti hormat, pasti segan. Begitu. Dan oleh sebab itu, untuk membumikan ini diperlukan profesionalitas. Meskipun seorang Mas Rondo tukang cukur, terus kemudian ada yang dari Pangandaran tadi, Mas siapa?
Mas Yuswanto yang juragan es puter, yang juragan es krim, ya, lah ya, itu bagian yang harus kita bisa bawa diri. Jadi mereka yang ada di luar tidak pernah akan tanya bahwa Mas Yuswanto adalah seorang ini pasti diragukan untuk kompetensinya sebagai seorang wartawan, begitu. Ya, jadi selalu tingkatkan kemampuan diri Anda sebagai seorang wartawan di lapangan. Dan panjenengan selalu bisa berbagi. Yang mungkin yang baru itu bisa langsung melebur atau selalu berdiskusi dengan yang sudah pernah liputan, begitu. Yang sudah sering liputan, begitu. Meskipun satu dengan yang lain itu tidak sama kemampuannya, tapi mencoba tidak pernah ada jeleknya. Kalau dulu Mas Lonto ini agak memiliki kekurangan di komunikasi ya Mas Lonto ya. Terus kalau tanya gimana Mas? Kalau tanya gitu, penjenengan biasanya tulisan dulu, ditulis dulu. Misalnya tanya kepada narasumber. Iya, ditulis dulu. Tulis dulu ya. Dan biasanya tulisan pertanyaannya cuma 2 biasanya. Oh 2, iya. Ya tapi jawabannya kan panjang. Iya. Biasanya tulisan atau pertanyaan itu dari inisiatif pribadi atau dikonsultasikan kepada pusat MTA TV maksudnya. Dari MTA TV. Tidak apa-apa. Semuanya bisa seperti itu. Nanti lama-lama akan terlatih. Ya, 5W1H. Itu bagian yang sudah sangat standar sekali. Ya. Jadi untuk semuanya profesionalitas itu harus dimiliki untuk para wartawan di Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ini adalah panjenengan harus mampu membawa diri tadi, karena kita itu ada di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an yang notabene orang yang mengetahui Majelis Tafsir Al-Qur'an, beliau-beliau atau orang-orang tersebut pasti akan tahu, oh MTA sing ora kuno, sing ora tahlilan dan sebagainya, aku ora cocok, misalnya seperti itu. Maka kesantunan, kemuliaan, adab yang baik itu menjadi satu yang dikedepankan. Ya, satu yang dikedepankan. Karena semua orang entah itu orang kafir, entah itu orang yang gak suka sama kita, tapi ketika orang itu dihadapkan pada sebuah kemuliaan perilaku, kesantunan berbicara, maka secara universal bahwa itu adalah satu kebaikan, begitu. Maka tidak bisa menolak, fitrah ini tidak bisa menolak hal yang sudah pasti baik itu. Ya. Agar perjalanan kita di peliputan itu senantiasa pula bisa berefek pada dakwah, ya, pada dakwah. Jadi ketika seorang wartawan itu jangan pernah ketika liputan itu tidak menggunakan atribut yang terlihat, ya. Alangkah baiknya itu selalu terlihat, ya. Badge-nya, logonya itu terlihat, entah itu jaket, topi ataupun mikrofon yang ada itu, mic flag-nya itu terlihat, jadi orang akan tahu. Dan itu harus linear dengan perilaku kita. Ketika kita sudah terbiasa
lakukan sesuatu yang tidak baik, maka ketika terlihat mic-nya, bed-nya, oh kata, oh sampai kena MTA nih, kena ketok. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi ketika dari kejauhan itu sudah lihat apa lanyatnya atau ID card-nya atau topinya MTA TV, yang terfikir pada seseorang itu harus MTA TV toh. Bisa mesti ini MTA TV apik. Harus selalu itu. Bukan sebagai citra, tapi sebagai jati diri MTA TV. Ya. Jadi kita tidak mencitrakan, tapi karena kebiasaan yang baik tadi, pakulinan tadi, kalakuan tadi, maka kita tanpa berpura-pura, itu sudah menjadi kebiasaan kita semuanya. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah kita berpasrah kepada Allah tatkala semua ikhtiar ini sudah kita lakoni, sudah kita lakukan. Ya. Jadi mungkin untuk yang baru-baru ya, terkadang nanti di awal-awal peliputan atau melakukan tugasnya itu biasa terjadi evaluasi yang terjadi di sana sini ya. Maka itu bukan menjadi satu pukulan berat ya. Selalu konsultasikan dengan baik. Kekurangannya ada di mana. Selalu minta petunjuk kepada teman-teman yang ada di sini yang sudah lama menjadi kontributor. Itu bisa menjadi tempat konsultasi. Yeah. Jadi terus terang saya sangat senang, sangat gembira sekaligus haru begitu. Anda yang di sini itu datang sama sekali tidak ada keraguan bahwa kedatangan kita itu akan sia-sia, tapi justru kita akan mendapatkan satu perjalanan yang baik untuk menuju langkah selanjutnya. Untuk yang awal-awal tidak bisa kita sampai ke tujuan yang hanya 10 meter tanpa ada langkah yang pertama. Jadi bagaimanapun juga untuk teman-teman yang baru, semangat. Ya. Kita semuanya setara. Ya. Karena kita diajari bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa. Gitu. Kalau kita belajar silat, kalau kita belajar ilmu tertentu, kita akan memperlihatkan jurus kita tatkala kita menjadi orang yang menjadi siswa baru. Mesti penalitan gitu, misalnya baru saja berlatih silat itu ya, atau bela diri. Tapi bagaimana ketika kita itu mempelajari akhlak? Kita tidak bisa memperlihatkan, loh akhlakku apa itu? Itu malah justru nggak berakhlak, ya kan? Ketika orang itu berakhlak, dia semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin sayang sesama, semakin menghormati yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita. Bahkan yang sedikit ini mampu menggerakkan kita yang semula hanya pas-pasan ya dalam materi, tapi ketika kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu la raiba fih, di mana ayatnya tadi saya sampaikan, intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum, maka sudah tidak ada
keraguan di dalamnya, pasti Allah akan menolong karena kita menolong agama Allah. Begitu. Matur nuwun untuk semuanya, cintai kegiatan ini. Ya, cintai kegiatan ini. Apalagi tambah bersyukur yang ternyata yang sudah memiliki maisa yang jalan sendiri. Seperti yang dari Pangandaran tadi memiliki es puter yang mungkin setiap minggunya sudah ada wedding event, kemudian ada pesanan, jalan sendiri. Maka untuk sabilillah seperti ini sudah tidak ada kendala lagi, ya. Tapi untuk yang hanya saat ini sebagai tukang cukur, gitu, meskipun sekarang sudah juga menjadi petani ya Mas Lon ya, alhamdulillah disyukuri, sudah menjadi seorang suami ya, alhamdulillah. Itu juga harus Masya Allah, suami yang soleh. Ya, alhamdulillah ini bagian yang membesarkan hati kita karena Allah ternyata sayang tatkala kita memang menolong agama Allah. Saya kira hanya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Rudi Herfiansyah selaku Kepala Studio MTA TV yang telah mengantarkan kegiatan Kopdar sehingga menumbuhkan motivasi kepada kita semua. Tadi beliau cintai kegiatan ini. Insya Allah Pak Rudi, kontributor yang ada di sini semua cinta terhadap kegiatan ini. Sebagai bukti ini ada beberapa yang rawuh meski beliau dari luar area kita, dari daerah kita, dari ini ada yang tadi selain Solo Raya, Jawa Timur, Jawa Barat, JJB itu Tangerang, Bekasi, Jakarta Pusat, Bandung, beliau bisa rawuh di tengah-tengah kita. Kemudian ada dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Banjarnegara, Tanjung Jabung Timur juga rawuh. Ini merupakan suatu kontribusi yang insya Allah tetap cinta. Sehingga nanti MTA TV memiliki kontributor yang seluruh dunia sudah mendunia ini insya Allah. Sehingga tema pada kesempatan ini media MTA sebagai penyampai Quran Sunnah yang profesional, strategis dan tawakal insya Allah akan bisa kita raih bersama-sama. Dengan tekad hanya mengharap keridhaan Allah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi sambutan-sambutan. Untuk selanjutnya acara kita adalah sharing sekaligus nanti akan ada pelatihan dasar. Jadi untuk bapak-bapak mungkin yang pendatang baru, kontributor baru, jangan merasa tadi ada waduh sesuk kepiye ya. Insya Allah melalui forum ini, Kopdar, insya Allah kita tetap ada wadah untuk berlatih dan belajar. Sehingga di sesi ini nanti akan kita pilahkan untuk yang baru. Nanti insya Allah akan dibersamai oleh Mbak Ida dan Pak Hasan. Nanti akan diberikan suatu pelatihan-pelatihan baru. Sehingga panjenengan jangan nanti waduh terus piye ya. Insya Allah nanti akan ada pembekalan. Sehingga sebagaimana yang disampaikan Pak Rudi tadi, dulu kami dan Mas Londo ini juga nggak tahu bagaimana dan harus pripun untuk peliputan. Tapi dengan teriring waktu terbiasa untuk mengambil, meliput dan lain sebagainya sehingga akan terbiasa. Sehingga insya Allah melalui pelatihan-pelatihan dan ajang yang saat ini kita lakukan, ini merupakan suatu wadah untuk ajang silaturahmi, untuk menguatkan motivasi giroh kita terhadap jihad fisabilillah, sekaligus untuk menimba ilmu, memperkuat pengalaman dalam hal peliputan dan tugas-tugas di lapangan.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu sesi sharing dan pelatihan dasar. Maka ini nanti Bapak dan Ibu, nanti yang sudah kontributor lama, baik putra maupun putri, tetap berada di aula ini. Yang putra berada di depan, kemudian yang putri berada di belakang. Kemudian untuk kontributor yang baru, insya Allah kami sediakan di sebelah luar ataupun di belakang parkir ini. Nah, insya Allah nanti peserta yang putri itu berada di sebelah barat. Betul ya Pak Tri? Barat ya? Nggih. Kemudian yang bapak-bapak yang putra nanti berada di sebelah timur ataupun di dalam. Untuk yang kami bacakan untuk yang sesi pelatihan dasar, monggo Ibu Patmi Susanti dari TK MTA Kebak Kramat, Ibu Ummu Hani TK MTA Munggur, Ibu Zubaidah TK MTA Munggur, Bapak Akbar Fisabillah dari Jebres 2. Mohon izin ini tidak mungkin kalau saya baca Bapak atau Ibu nanti kalau keliru, sehingga nanti mohon izin untuk langsung kami bacakan namanya saja. Mujahisuddin, Anissa Nur Hasanah, Nindya Astari, Siti Maimunah, RAMTA Jatisari, Anissa Nur Hidayah, TK MTA Jenawi, Sartini, TK MTA Gemantar Jumantono, Ika Nur Khalifah, KB Insan Amanah Gementar Jumantono, Suhasri Widri Astuti, TK MTA Wukirsari Jatioso Karanganyar, Eni Supriyanti, KB Cahaya Mutiara Boyolali, Diah Puspito Ningrat, KB Arroyan Sawit Boyolali, Umi Latifah, KB Cahaya Al-Quran Boyolali, Kuri Nur Laili, TK MTA Karanganyar 1, Yulianti, TK MTA Ngadirejo, Wakidah Kusuma Diastuti, KB Insan Ceria, Nur Solihah, KB TKIT MTA Metese, Isniatun Nurul Hasanah, KB TKIT MTA Metese, Purwanti, KB Kurota Ayun Jumantono 3, Anissa, TK MTA Jaten, Fadila, TK MTA Jebres, Aina Hasna Almardiyah, TK MTA Gemolong, Fadilah Ahmad Rifai, Ponpes MTA, Susilo Klaten, Ikrimah Hatan Klaten, Tama Klaten, Ahmad Jihad Sabilillah Klaten, Tetri Yulianto Klaten, Yusuf Klaten, Fatah Yasir dari Klaten, Paramita Mahardika Klaten, Yulfa Salasabila Klaten, Iin Indraswari Klaten, Diah Anding Khotijah Klaten, Nisadila Nur Saadah Klaten, Halimah Klaten, Apri Klaten, Arini Istiqomah, Arif Suryawan Surakarta, Zat Hanafi Surakarta, Rina Damayanti TK MTA Klaten Utara, Halimah TK MTA Klaten Utara, Daryanti KB TK MTA Jumantono 1 Karanganyar, Sri Mariati Supriyati, Mbak Yuda dari Kudus, M Nazan Al-Tamis Wonosobo, Deni Yulianto Wonosobo, Labaika Firzan Azena Sidik Wonosobo, Yuniarto Hudaifa Wonosobo, Sumargiono Wonosobo, Suradi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Purwanto Daerah Istimewa Yogyakarta, M Farhan Nugroho Daerah Istimewa Yogyakarta, Cindy Saifur Rahman Bantul, Kois Abdul Hakim Gondangrejo, Abdul Ali Sidik Jumantono Karanganyar, Muadz Iksan Sidik Jumantono, Ifah Habibur Rahim Metese, Agus Rahmadi Mojogedang, Aisyah Umi Marfuah Mojogedang, Muhammad Faruk Abduh Nganjuk, Muhammad Irfan Septianto Nganjuk, Fatin Kasturi Mas DIZ, binti Rahayuningrum DIZ, Nurul Alifah DIZ, Rosid Hidayah Surabaya, Kurnia Hikmah Fadelan Surabaya, Ngajio Tanjung Jabung Timur, Widati Tanjung Jabung Timur,
Salahuddin Baki, Fatimah Aulia Rohman Bendosari, Zafran Muhammad Siddiq Wanayasa, Pangestu Agung Riyadi Wanayasa, Muhammad Hidayatullah Sabtosari, Habibullah Mukminah Pacitan, Muhammad Iqbal Ramadan Pacitan, Rudi Syaifuddin Pacitan, Rohimah Nurlaili Pacitan, Gilang Ramandani Pacitan, Mutiah Pacitan, Ada Nur Mutamirin Barat Magetan, Novianisa Takeran Magetan, Marshanda Asmar Syaleha Tukeran Magetan, Winda Wonosobo Firda Ngata Sukoharjo. Bagi nama-nama yang kami sebutkan tadi bisa nanti bersama Mbak Ida dan Pak Hasan untuk berada di sebelah parkiran yang insya Allah tidak jauh dari sini. Untuk yang lain mungkin bisa sharing nanti bersama Pak Rudi, Pak Septi, Pak Raka dan Mbak Latifah untuk tetap di ruangan ini untuk sharing terkait pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Monggo untuk selanjutnya untuk bisa menempatkan diri masing-masing.